Tempe Bang Jarwo menjadi salah satu UMKM di daerah Doli yang sekarang tembus hingga ke mancanegara, salah satunya Belanda. Pasca penutupan Doli di tahun 2014 silam, Jarwo Susanto atau biasa disebut dengan Bang Jarwo sempat kebingungan karena berdampak pada perekonomiannya. Karena sebelum penutupan eks-lokalisasi Doli, dalam sehari dia bisa mendapatkan penghasilan Rp500.000 dari berjualan kopi. Karena alasan inilah, membuat Bang Jarwo sempat menentang keras penutupan eks-lokalisasi tersebut, hingga akhirnya dia bertemu dengan saudara Bang Jarwo yang kebetulan juga berjualan tempe, dan dari sanalah Bang Jarwo muncul ide untuk menjadi pengusaha tempe dan berupaya belajar proses pembuatan tempe ke saudaranya. Ketika Bang Jarwo kembali ke Surabaya, dia mulai bertekad menjadi pengusaha tempe meskipun hanya dengan modal awal sebesar ratusan ribu. Dulu setelah itu awalnya kita jualan tempe itu 3 bulan setelah penutupan Doli. Nah kami itu 3 kilo awalnya itu, namanya itu tempe Doli. Tempe Doli itu hingga naik sampai 5 kilo hampir putus asa mas. Putus asa. Setelah itu ada program dari pemerintahan kota untuk warga terdampak, ada pelatihan-pelatihan, ada sablon, jahit, batik, dan olah-olah makanan. Nah itu aku minta bantuan dari pihak kecamatan sama kelurahan, aku minta mesin giling penutupan, mesin giling tempe kedelai itu. Setelah itu kami disurvei, ternyata benar usaha tempe. Akhirnya itu ada semangat mas. Semangat, ada pendamping dan pendampingan dari pemerintahan kota untuk ikut-ikut pameran dan dibantu mahasiswa-mahasiswa itu GMH itu gerakan Mukis Harapan untuk memberdayakan warga penutupan Doli itu didampingi pemasaran, pembukuan online itu akhirnya didampingi sama teman-teman itu dari pemerintahan kota, mahasiswa itu akhirnya ya hingga sekarang itu. Proses pembuatan tempe ternyata tak mudah, berawal dari perendaman kedelai hingga mengembang selama 1 hingga 2 jam, kemudian direbus hingga matang dan digiling menggunakan alat tradisional. Oke, saya sekarang berada di Tempe Bang Jarwo yang ada di Doli. Ini prosesnya ngapain nih mas? Penggilingan, ini gini-gini kan ini tuh manfaatnya apa nih? Oh, cepet habis jadi diginikan. Luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Jadi ini tuh tempenya sudah merambah bahkan ke luar negeri ya, bahkan terjauh nih dari ke Belanda. Orang Belanda ternyata suka tempe Indonesia. Kalau di sana harganya bisa 35.000, di sini cuma 2.000. Wow. Jadi ini prosesnya ya, prosesnya sangat tradisional sekali, menggunakan ini namanya alat apa itu? Alat penggilingan yang sangat tradisional, yang menggunakan apa nih kalau dipancal istilahnya kalau dari Jawa, dipancal ya, hemat listrik, dipancal karena ini rasanya lebih otentik ya mas ya kalau dipancal. Jadi ini dipancal, ini digiling-giling gitu ya. Olahraga ya. Setelah digiling, maka dilakukan pemisahan antara kulit dan kedelai. Jika kedelai sudah terpisah dari kulitnya, lalu direndam lagi selama 1 hari. Setelah itu dicuci kembali dan direbus lagi. Ditiriskan ke keranjang hingga dingin, dan setelah itu proses peragian hingga terakhir proses kemasan. Oke, tadi kan kita sudah ke proses penggilingan ya, dan dengan menggunakan alat yang tradisional tentunya dengan manual, dan kita sekarang ke proses pemisahan kedelai ke ininya ya bang ya, apa itu namanya, kulitnya ya bang ya, dengan menjauh nanti diambili ya. Dan ini memakan berapa jam, memakan waktu berapa jam biasanya bang? Ya, Ini kira-kira berapa jam kira-kira misalnya? 2 jam lebih. Lebih banyak lagi ya, tergantung produksinya berapa per hari begitu ya. Ini setelah proses pemisahan ini apa yang akan dilakukan di bang? Perendaman ya. Setelah proses pemisahan akan ada proses perendaman selama 1 hari, kemudian
adanya proses peragian dan kemudian proses packing dan disebarkan ke seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur, bahkan luar negeri juga ya, sampai Belanda pun suka menikmati tempe Bang Jarwo yang harganya kalau di sini 2.000, tapi di sana, di negara sana harganya 35.000. Wow, enak sekali ya Bang ya. Menariknya lagi, Bang Jarwo juga memanfaatkan limbah tempe menjadi pupuk kompos. Kemudian pupuk kompos tersebut digunakan untuk membudidayakan berbagai tanaman yang ada di kampungnya, seperti halnya tanaman cabai, terong, pare, serta berbagai tanaman lainnya. Dari Surabaya, Ica dan Alif melaporkan.